Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen atau kuliah tafsir ahkam, yang saya hormati juga teman-teman sekelas saya. Di sini saya ingin menyampaikan makalah tentang nafaqah. Pengertian nafaqah secara etimologi, nafaqah berasal dari bahasa Arab, yakni dari suku kata anfaqo yunfiku infakon. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan nafaqah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, keluarkan nafkah kalian di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan buat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dasar hukum nafkah. Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, hadis, serta kesepakatan para imam mazhab. Dalam surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, karena ingin untuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil, berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu, berilah upah. Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan, hendaklah cari perempuan lain yang akan menyusukannya. Dalam ayat di atas dapat kita pahami bahwa suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di suami. Berdasarkan kewajiban nafkah tergantung pada keluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami, bukan permintaan istri. Al-Qurtubi berpendapat bahwa hendaklah kamu suami memberikan nafkah kepada istrinya ataupun anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin. Andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan, jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya, dari Aisyah beliau berkata, Hindun putri Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak dapat memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak, selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif.
Jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu, Rasulullah SAW akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintah Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusdi dalam kitabnya Al-Bidayah Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini, bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, kesepakatan mazhab. 4 imam fikih mazhab sepakat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Ketika ini bisa kita baca dalam kitab fikih, antara lain kitab Rahmatul Ummah, Fikhi Tilafil Al-Imah Juz 2 halaman 91. Para imam yang 4 sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri, dan anaknya masing-masing. Kalimat yang sama juga disebutkan dalam kitab Mizanul Kubro Juz 2 halaman 138. Keduanya sama mencontohkan bahwa anggota keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil dan orang tua. Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami. Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak menjalankan dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala, dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya, maka dia berdosa dan akan mendapatkan siksa dari Allah. Macam-macam nafkah. Menurut jenisnya, nafkah dibagi menjadi 2, yaitu pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya, termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Menurut objeknya, nafkah ada 2, yaitu nafkah untuk diri sendiri. Agama Islam yang mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita karena mengutamakan orang lain. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, nafkah kiswa atau pakaian. Nafkah kiswa artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswa ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswa merupakan hak istri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniah lainnya.
Di samping berupa pakaian, nafkah kiswah berupa hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya pemeliharaan jasmani istri. Kedua, biaya pemeliharaan kesehatan. Ketiga, biaya untuk kebutuhan perhiasan. Keempat, biaya untuk kebutuhan reaksi. 5. Biaya untuk pendidikan anak. Keenam, biaya untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kiswah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, taat dan beribadah atau menjaga perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Tujuan dan manfaat hikmah atau nafkah. Tujuan dan manfaat nafkah. A. Tujuan nafkah. Adapun tujuan nafkah diantaranya yaitu 1. Sasaran yang hendak dicapai ialah menyucikan jiwa orang yang mengeluarkan nafkah. Mereka berinfak dengan jiwa yang bagus. Mereka merelakan apa yang diberikan dengan menghadapkan tujuan kepada Allah dengan tidak merasa sempit dan jenuh. Kedua, memberi jaminan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan itu. Ketiga, memobilisasi seluruh jiwa supaya bertegang rasa dan saling membantu dengan tidak merasa keberatan dan tidak merasa bosan. B. Hikmah nafkah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 274, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 274. 2. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan pahala Allah, maka baginya sedekah. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi nafkah kepada janda dan orang miskin, maka sama seperti mustahid di jalan Allah atau orang-orang yang melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.